katakan kita sama-sama bersyukur. Bapak Ibu boleh nyanyikan dengan setengah suara. Kita nyanyikan ku bersyukur Bapa dengan hati yang lebih sungguh lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Kita sama-sama mau berdoa untuk pembukaan ibadah kita. Saya berdoa untuk Bapak Franky Simon, Bapak Franky Karamon, memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan. Dalam segala pengharapan kami mau bersyukur. Dalam masa-masa pencobaan, penderitaan dan kesesakan, kami mau berharap berserah hanya kepada Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami siap bangkit. Kami mau bersemangat dengan roh yang berkobar-kobar menyala-nyala untuk tetap eksis teguh kokoh kuat diri, untuk tetap kami mau fokus tertuju hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mengatakan kau Yesus Kristus Tuhan sungguh sangat amat baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada sebagaimana ada ini karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang baru, dengan tubuh yang fit, stamina yang prima, kami tetap Tuhan berada di dalam kasih karunia dan kebaikan-Mu. Kekuatan kesehatan dari Tuhan kami pakai untuk mempermuliakan Tuhan, untuk kami mau beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Untuk kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian, penyembahan, suara nyanyian kami untuk indah termanis hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau hadir. Kau Allah yang maha hadir di tempat ini Tuhan. Kau siap melawat, mencoba, mengurapi, memberkati kami dengan berkat-Mu yang penuh dengan luar biasa Tuhan. Apa yang belum lihat mata kami, dengan telinga kami belum muncul dalam hati kami, Tuhan menyatakan kasih yang tiada terukur, tiada terhingga, tiada terkira. Terima kasih Bapa, ini pujian syukur kami. Terima kasih kami kepada Tuhan senantiasa ada di dalam pikiran, ada di dalam hati kami, dan ada di dalam mulut kami untuk kami katakan, untuk kami kumandangkan bahwa Engkau Yesus Kristus dahsyat aja dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah ada tempat ini baik yang kudus. Kami siap untuk memberikan terbaik. Kami mau memuji menyembah Kau. Kami mau Tuhan menerima apa yang akan Kau katakan, khususnya ajaran kebenaran firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Kepala Pendeta Ferry Suraga Rapian Bapak
akan masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami mau menerima tubuh dan darah-Mu dalam pelayanan perjamuan asa yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, secara pribadi Tuhan mengurapi, memberkati hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu Tuhan, imam-imam melayani-Mu yang melayani mimbar-Mu yang kudus Tuhan, yang memimpin pujian, yang menopang singer, yang memainkan alat musik keyboard Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang Kau utus Kau pakai untuk siang hari ini, di minggu ini di ibadah raya Gereja Betel Indonesia Jemaat Rais Jubir Kepunyaan Betania di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, biar terus kami mempermuliakan, meninggikan, mengalulukan nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Kami terus melakukan bagian iman kami. Kami terus melakukan Tuhan iman pengharapan kami yang tidak kami lihat oleh mata, tapi kami percaya Tuhan bekerja dengan sempurna lewat iman pengharapan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Kami kembalikan, biar Engkau yang ambil alih campur tangan, mengendalikan segala sesuatunya dalam aspek kehidupan kami, khususnya di dalam wadah gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia, Betania Christ Jubir Kemuliaan Tuhan di tempat ini, yang Kau dirikan gereja-Mu di akhir zaman ini untuk menuai banyak orang-orang, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat wadah ini, lewat kerajaan-Mu, lewat baik-Mu yang kudus, yaitu di GBI BCC milik kepunyaan Tuhan di tempat ini, yang digembalakan oleh hamba-Mu yang Kau urapi, Kau berkati, yang menyala-nyala roh hati batinnya untuk terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia mau semangat bergairah. Kami yang para pelayan-Mu, para pelayan pekerja-Mu yang Kau utus untuk mendukung, menopang, membantu tugas pekerjaan pelayan pengembalaan dari hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau melakukannya dengan bersuka cita, bersyukur, dengan roh yang menyala-nyala. Dan itu yang Kau inginkan Tuhan. Tiada yang suka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan apa saja. Terima kasih Bapak, dan pujilah nama-Mu. Jemaat Biu sudah hadir, biar damai sukacita pengharapan bersatu turun, dan kami siap bersatu hati, satu suara, menaikkan simfoni harmoni yang indah untuk mempermuliakan Tuhan dalam ibadah ini lewat pujian penyembahan, lewat hadirat kemuliaan dan pengurapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini dari awal tengahnya dan selesainya hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Yang siap memuji Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita siap untuk memuji Tuhan lebih lagi ya Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita mengatakan kasih yang begitu besar. Kasih yang
Adek jarang-jarang bangkunya, tapi saya percaya Roh Kudus semua yang isi ya. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita lebih lagi, bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita mau kejar dan melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kejarlah dan lihatlah ketebalan Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejarlah ketebalan Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang semangat banget ya. Cepat banget Bapak Ibu masih bisa bersuka cita dalam Tuhan ya. Saya boleh lihat tangan yang bersuka cita yang diangkat. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama masih dengan sikap berdiri ya Bapak Ibu. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kalau kita diberkati. Amin. Sebab Allah sanggup
Saya membuka ruang untuk kesaksian. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sharing untuk firman Tuhan. Teman-teman pelayanan juga boleh. Gak ada? Dari Bapak Ibu sekalian? Berikan tepuk tangan untuk Gwen. Shalom, saudara kami di sini. Saya mau bersaksinya dan berdoa. Saya bersaksi sedikit aja, ya. Waktu itu saya ke gereja, ada yang bicara, kenapa ke gereja? Buat apa gereja? Lebih baik kita diam di rumah. Saya bilang sama orang itu, saya bekerja, saya mencari Tuhan, bukan mencari iblis. Sampai mati pun aku mencari Tuhan. Saya berdoa begini, saya tetap mencari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Orang itu mengatakan saya begini, Tuhan, tunjukkan dia, bahkan dia ke gereja nantinya. Jangan mengatakan orang Muslim, orang Kristen mengatakan Muslim ke Islam. Buat apa ke Islam? Gak ada artinya, saya bilang. Saya tetap gereja, satu gereja. Mau ada kemana-mana, mencari Tuhan. Malam itu saya ngimpi Tuhan itu datang ke rumah saya. Habis ke rumah Pak Peri, saya pulang tidur, saya berdoa sama Tuhan. Saya ngimpi Tuhan itu di depan mata saya. Itu siapa ya? Saya takut bilang, jangan kamu takut. Aku adalah Bapakmu yang dari surga. Oh, saya langsung saya turun ke ranjang, saya berlutut di kaki dia. Ampunilah Tuhan, ampunilah saya Tuhan, ampuni kalau aku salah. Tuhan itu, aku sudah mengampuni kamu orang yang benar agama, benar masuk gereja saya. Saya adalah Bapakmu, sampai kemanapun aku akan menolong kamu. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih saya sampai pegang mata semua. Tuhan, jangan pergi, saya mau ikut Tuhan, jangan. Kamu masih ada yang diperlukan dari anak-anakmu. Anakmu tidak mendatang, aku yang datang. Sampai kemanapun aku datang ke rumah, aku menangis dan dapat Tuhan itu baik, langsung dia memeluk saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah saya percaya pada Tuhan. Tuhan sudah jangan percaya pada Yesus, percayalah sama Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu baik sekali. Terima kasih sudah kami bersaksi ini sangat banyak. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan. Segala kebaikan dalam hidup kita adalah karena Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau menyambut firman, kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Ada
kami semua. Kami akan dalam perjanjian Tuhan yang Tuhan bangun dalam hidup kami. Ada perjanjian Tuhan yang Tuhan bangun dalam hidup kami, dan biarlah siang hari ini kami bisa menerima lawatan Tuhan yang baru. Kami bisa mengalami kesembuhan, kami bisa mengalami mujizat, kami bisa mengalami namanya terobosan demi terobosan, bukan jawaban-jawaban yang spesial dalam kehidupan kami yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami sepanjang siang hari ini, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Semangat terus, amin. Lihat kadang katakan bahwa saya percaya kursi-kursi akan diisi oleh jiwa-jiwa. Itu penghiburan kita, ya kan? Semangat terus, ya kan? Walaupun kita lihat bahwa sebelah kiri sebelah kanan kita masih banyak yang kosong-kosong, tapi kita imani percaya bahwa suatu saat nanti pasti akan Tuhan yang isi tempat-tempat ini, amin. Tuhan yang isi tempat-tempat ini dengan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, jiwa-jiwa yang melintas dengan Tuhan, jiwa-jiwa yang benar-benar hidup oleh karena kebenaran firman Allah yang hidup, amin. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita buka sama-sama dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20, ya. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 20. Efesus 6. Efesus 6 ayat 20, ayat 10 sampai dengan ayat 20. Ini mengenai perlengkapan rohani. Sama-sama katakan perlengkapan rohani. Sama-sama katakan perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah dapat semua? Dia dapat katakan amin. Dia belum katakan aman. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti kita akan ada acara Paskah ya tanggal 29 Jumat Agung di Ancol ya. Di Ancol ya. Bapak Ibu bisa nanti bisa sama-sama jam 7 pagi kita ada di sana ya di Ancol. Tanggal 29 hari Jumat. Kemudian tanggal 29 31 itu ada acara Paskah. Kita bikin acara Paskah di tempat ini, KKR Paskah, ibadah minggu juga, tapi sekalian KKR ya, supaya saya lihat bahwa Paskah ini sangat penting untuk kita bisa lakukan, karena Paskah ini momen di mana Tuhan sudah bangkit, amin. Tuhan sudah bangkit, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan sakit penyakit, sudah mengalahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Itu Tuhan kita yang ajaib, yang hebat. Sama-sama kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu Tuhan. Sudah dapat semua? Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju seragam keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20 sama-sama 2, 3. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Ini mengenai perlengkapan rohani ya. Perlengkapan rohani, dan saya percaya bahwa perlengkapan rohani sangat penting dalam kehidupan kita, karena kita sementara membangun manusia roh kita di depan Tuhan. Bapak Ibu, tadi malam saya mimpi. Tadi malam tiba-tiba saya mimpi. Saya nggak tahu mimpi saya, tapi saya imani mimpi saya ini. Kenapa saya kalau saya mimpi kadang-kadang saya lupa. Kalau bangun pagi saya lupa mimpi saya apa tadi malam. Tapi saya mimpi. Tapi tadi malam saya mimpi dan saya nggak lupa tadi pagi. Nah, baru kali ini saya mimpi saya nggak lupa. Baru kali ini saya mimpi saya nggak lupa. Kadang-kadang saya mimpi malam ini, pagi-pagi saya nggak lupa apa mimpi saya tadi malam. Tapi tadi malam saya mimpi sampai pagi, bukan sampai hari ini saya masih ingat mimpi saya. Saya mimpi tadi malam. Mimpi saya tadi malam saya mimpi ada dalam suatu gedung itu ada tangga-tangga. Ada tangga, kemudian kayak bioskop dan orang ibadah di situ. Orang ibadah di situ kayak bioskop, dan saya ada di situ. Saya di situ, saya mengurangi tempat
ke bawah, terus saya ada di bawah tangga itu, ini podium saya di bawah tangga sini, orang kan di tangga-tangga begini, saya pun ke tangga-tangga bawah, saya urapi tempat itu. Jadi orang lihat ini bagaimana sementara urapi gedung itu, gedung ibadah. Jadi banyak sekali orang yang hadir. Jadi saya mimpi, saya nggak lupa mimpi itu. Nah, Tuhan sementara tadi pagi saya mau urapi tempat ini, karena ternyata Tuhan ingatkan saya untuk mengurapi tempat ini. Urapi tempat ini dengan minyak urapan, karena gereja kita ini sementara berbicara mengenai perjamuan kudus dan minyak urapan, iya kan? Nah, urapi tempat itu, dan saya lihat tempat itu banyak sekali jiwa-jiwa yang hadir. Beda, yang sekarang beda. Sekarang jiwa-jiwa yang hadir, kursi-kursi yang hadir, beda. Tapi itu saya lihat jelas banget, itu jiwa-jiwa banyak bertepuk tangan, dan saya urapi tempat itu. Orang lihat, ini bagaimana sementara mengurapi ruangan ibadah. Amin. Jadi saya tangkap ini mimpi yang tidak saya lupa. Bayangkan kalau saya mimpi malam-malam, bangun pagi saya lupa tuh mimpi, udah lupa. Tapi tadi pagi sampai hari ini saya nggak lupa tuh mimpi. Jadi saya percaya iman kepada Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan mimpi ini kepada saya, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Maksud Tuhan yang luar biasa bahwa tetap semangat, makanya saya semangat. Saya semangat untuk melayani Tuhan. Kenapa? Saya percaya bahwa yang saya layani Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang punya jiwa-jiwa. Jadi kita hanya melayani Tuhan yang tulus, dengan kemurnian hati yang Tuhan bawa. Amin. Teman-teman, banyak sekali orang-orang pengajar kita pengurus ya kan, terlibat. Tapi sekarang mana mereka semua? Iya kan? Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang akan kirim yang lebih luar biasa lagi, yang hebat. Kenapa? Karena saya percaya bahwa saya hanya melayani Tuhan. Kita hanya melayani Tuhan. Kita hanya melayani Tuhan kita yang hidup. Makanya Tuhan kasih mimpi tadi malam bahwa kamu harus semangat. Kamu harus semangat bahwa mimpi kamu itu. Jadi saya imani bahwa mimpi itu sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya dan saya tangkap. Nah, ini bicara mengenai perlengkapan rohani. Kalau kita lihat, ini bicara mengenai apa? Ada dua hal yang saya dapat. Coba kita lihat di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Dalam segala, ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakan apa? Perisai iman. Nah, yang pertama yang kita bicara mengenai iman. Yang saya dapat mengenai perlengkapan rohani. Ini bicara yang pertama, ada dua hal. Yang pertama bicara mengenai iman. Pergunakanlah perisai iman. Kita mengatakan begini, dalam segala keadaan, apapun masalah-masalah terjadi hari-hari ini buat kita, pergumulan hidup, persoalan, ya kan, hidup yang memang kita kadang-kadang bertetes dari mata, Tuhan, kok begini persoalan hidup saya, kok begini masalah-masalah saya, Tuhan. Kadang-kadang kita berkata begini, saya udah gak mampu Tuhan, saya udah gak sanggup Tuhan. Tapi Tuhan berkata yang jelas pada hari ini, dalam segala keadaan, amin. Dalam segala keadaan, mau keadaan baik, keadaan gak baik, keadaan buruk, keadaan yang setengah buruk, yang buruk parah-parah, ya kan, keadaan yang mencegah, keadaan yang membahagiakan, yang ada jiwa-jiwa, nggak ada jiwa-jiwa. Tuhan katakan begini, dalam segala keadaan, ada duit, nggak ada duit, hutang belum dibayar, hutang sudah dibayar, ya kan, dalam segala keadaan. Akhirnya katakan begini, dalam segala keadaan, ya kan, engkau mau nangis, engkau bergembira, engkau kesini naik ojek, kesini naik motor, kesini naik mobil pribadi, dalam segala keadaan, musim hujan, musim panas, dalam segala keadaan, mau rusun belum dibayar, sudah dibayar, dalam segala keadaan. Alkitab berkata, dalam segala keadaan, pergunakan apa? Perisai iman. Saudara, Pak, yang pertama Tuhan bicara pada iman. Dalam segala keadaan, jangan pernah iman kita keadaan yang membuat iman kita kendor. Kadang-kadang keadaan yang membuat iman kita kendor. Kadang-kadang keadaan membuat Tuhan, kok saya melihat begini Tuhan. Ini sama seperti saya di sini di mimbar ini kursi banyak yang kosong, ya kan? Kalau saya bilang begini, kalau saya menggunakan kacamata jasmani, harus saya pasti kendor, saya pasti lemah. Tapi Tuhan berbicara begini, dalam segala keadaan, engkau melihat, dalam segala keadaan, kok banyak jiwa, nggak ada jiwa, bahkan cuma istrimu yang kamu layani. Anak-anak yang kita layani, Tuhan bicara dengan jelas, dalam segala keadaan. Kenapa? Karena Tuhan sementara mengajar kita untuk mempergunakan iman dalam segala keadaan. Amin. Iman yang Tuhan ajar kita, iman. Kenapa? Iman itu hanya kita dapat dari mana? Coba baca di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ibu yang bisa baca Roma 10 ayat 17 supaya timbul itu iman. Roma 10 ayat 17. Lihat ke belakang, tengok ke belakang sama di sini.
Ibu yang baca dengan suara keras, lantang, tegas, dan agak sedikit yang menjungkir balikan pekerjaan setan. Tadi kan ya, Ibu bilang begini kan, saya mencari bukan saya iblis, kata Ibu kan, mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan, oke. Silakan baca yang keras, keras banget. Pokoknya sekeras-keras nih, sampai keluar kurang-kurang aja. Dari pendengaran. Ulangi lagi. Roma 10:17 lagi. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari apa? Dari iman timbul Dari pendengaran. Terus pendengaran oleh iman. oleh firman Kristus. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Kalau orang tulis iman. Dengar kan? Dengar. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran dari apa? Pendengaran akan firman, bukan yang lain. Bukan buku-buku teologi, bukan buku-buku yang membuat motivasi kepada kita supaya kita bangkit. Bukan. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran dari apa? Firman. Saudara garis bawahi, pendengaran dari apa? Firman. Jadi iman itu akan tumbuh kalau kita bisa mendengarkan firman. Amin. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, bertumbuh, berbuah subur, berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar aja, biar ya. Firman Tuhan ku dengar. Jadi firman Tuhan itu ada kekuatan buat biar ya, buat mama, buat apa? Pak Edo bilang sama mama bahwa Tuhan itu persiapkan hati supaya Tuhan itu ketika Tuhan datang ya udah kita sudah siap, ya kan? Ya kan? Jangan terus segala pengajaran Tuhan mau datang sampai bingung Tuhan gimana Tuhan bisa, ya kan? Jangan. Yang pasti kita siap. Makanya firman Tuhan katakan begini, dengar firman supaya kita bisa mendapatkan kekuatan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Alkitab mengatakan begini, dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku ku jalani persoalan dengan imanku semua berlalu. Amin. Jadi dengan iman kita semuanya akan berlalu. Yang pertama iman. Saya garis bawahi iman. Jadi orang-orang percaya, kita hidup oleh karena iman. Ada perbedaan dengan orang-orang di luar sana. Amin. Jadi kalau orang-orang percaya nggak hidup oleh karena iman, itu pertanyaan besar buat kehidupan kita. Kita percaya nggak sama Tuhan? Kita percaya nggak sama Tuhan kita yang hidup? Kalau kita nggak hidup oleh karena iman, makanya sampai hari ini kita bisa ada semuanya karena kita punya iman. Setiap minggu kita bisa mendengarkan firman Allah. Bahkan setiap hari saya bisa mengabarkan kabar keselamatan di media sosial Facebook. Setiap jam 3 sore mereka mendengarkan firman Allah, mereka mendengarkan firman Tuhan. Bahkan waktu masa-masa Covid kemarin, setiap hari saya streaming jam 3 sore. Saya lihat orang-orang yang mengikuti streaming saya ibadah siaran langsung gereja Facebooker dari tanggal 3 Mei waktu masa Covid Delta, Covid Alpha Maret, Indomaret ya kan, Alpha Mini jenis-jenis kan begitu kan, Covid itu kan. Nah, saya lihat orang-orang yang mengikuti setiap ibadah setiap hari melalui live streaming gereja Facebooker, mereka nggak kena yang namanya coronavirus 19. Nggak kena. Kenapa? Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Amin. Kemarin kami ini satu orang ini ya, satu orang ada di Sedayu ya. Kita layani seorang di Sedayu, dia batuk-batuk. Ingus keluar semua ingus kan. Nah pertama dia batuk terus habis itu yang batuk-batuknya juga kena panas badan mulai meler lagi hidungnya. Nah habis itu suaminya kena meler lagi hidungnya, panas lagi badan, anaknya kena. Terus dia ke rumah sakit tolak, kamu kena Covid. ditolak terus. Tapi kan Pak, dia bilang sama dokter, itu Pak pendeta Indonesia terus tiap hari ke rumah kok dia gak kena Covid. Dalam hati saya, kita beda. Saya percaya Bapak Ibu, kita ini kalau kita hidup oleh karena iman, kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita dalam perlindungan Tuhan. Saya pernah kesaksian di sini. Ada seorang hamba Tuhan waktu masa-masa Covid kemarin, 1 minggu lockdown di rumah kami, lockdown semuanya kompleks ya kan, 1 minggu lockdown. Tiba-tiba hamba Tuhan datang ke rumah. Saya kan orangnya suka bersih-bersih. Jadi anak-anak saya semuanya steril semuanya. Jadi di rumah semuanya kan waktu akasia kan ya, tadi siapa ya, ibu ya anak-anak Covid. waktu ibu yang kena Covid, kita bingung kan waktu ibu yang kena Covid.
Waktu itu kan saya dipanggil, yang panggil Ibu Yeni Karamoy, Pak Pendeta tolong gendong Ibu kenapa pingsan dia ya kan? Saya bilang, Bu tunggu, saya katakan dulu mandi Bu, saya mandi dulu ya. Saya beralasan karena saya nggak mau gendong Ibu saya bilang, Bu saya ke belakang dulu, saya mau mandi dulu ya kan? Ya saya mandi, mau saya mandi, sudah siap-siap mandi, mau siap-siap gendong kan gitu kan? Kemudian sudah digendong sama si siapa? Anaknya Goldtom, ya kan, anaknya Goldtom yang gendong dia masuk ke kamar. Oke, gue masuk rumah sakit kan gitu kan? Masuk rumah sakit, ibu yang kena coronavirus 19. Nah, Pak RT bilang begini, Ibu Eeng kena COVID-19 ya kan di grup. Siapa yang kemarin yang dekat-dekat Ibu Eeng? Mau di apa? Mau di apa tuh? Swab, mau di swab ya kan? Mau di swab. Nah, si Pak RT telepon si yang gendong kan Jack. Iya Jack namanya. Jackson namanya. Jackson, iya. Kamu kemarin gendong Ibu Eeng kan? Iya. Ibu Eeng kena COVID. Iya selalu gini. Jackson bilang, jadi artinya bahwa saya percaya Bapak Ibu, kita ini hidup oleh karena iman. Amin. Kemarin ketika hamba Tuhan itu datang, kita ketok pintu. Kami kan orangnya steril area. Steril, dia datang. Saya bilang, Tuhan di mana ini? Ya udah datang nih, duduk, langsung duduk. Dia bawa jaketnya dia taruh di kursi saya. Nah saya kan orangnya kebersih kan. Saya tanya begitu, dari mana Pak Gembala? Dia gembala GBD. Pak Gembala dari mana? Oh dari rumah sakit. Nah yes, rumah sakit. Dia pakai jaket dari rumah sakit, taruh jaketnya di atas kursi saya. Saya bilang, saya aja ke pasar pulang mandi. Dia dari rumah sakit, langsung duduk di kursi saya, kursi yang steril area, kan gitu kan? Steril area, jaketnya dia taruh lagi di kursi saya. Taruh. Saya bilang, Tuhan, tapi saya nggak takut. Cuma saja kan anak-anak saya jaga semua. Kalau kena satu kan kena semua. Tapi puji Tuhan, ketika saya masuk dalam pujian penyembahan, dia bawa perjamuan, kita nyanyi kita, saya nangis, pujian penyembahan, Tuhan bicara jelas banget. Jadi saya bilang begini, ternyata orang-orang yang hancur hati di hadapan Tuhan dan benar-benar dia luluh hati di hadapan Tuhan dan hati yang polos, itu kadang-kadang Tuhan bicara langsung didengar. Benar? Ada pernah seperti itu? Ketika Tuhan bicara fair, kita kadang-kadang langsung dengar dan kita mendapatkan kekuatan. Itu Tuhan bicara jelas banget. Tuhan bilang begini, fair, jangan takut. Aku melindungi istrimu, istri yang cantik ini jelita, dan anak-anakmu. Saudara, ketika Tuhan bicara begitu, istri dan anak-anakmu aku lindungi. Aduh, saya puji-pujian, benar-benar puji Tuhan, haleluya, ceklet. Itu Pak Gembala tangannya pokoknya mau dicuci apa nggak dicuci, diambil tuh perjamuan kerupuk ya kan, perjamuan dia pegang, tangannya hitam-hitam semua, pegang, ini berbagi, dia bagi ke saya ambil aja. Kenapa? Tuhan selalu bicara kok, aku lindungi. Amin tiap ini, aku lindungi. Jadi saya percaya bahwa ketika kita punya iman ini iman yang sanggup untuk melihat di belakang tembok ini. Nah ini kita kan lihat nih. Kan dia bilang begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita buka lagi dalam Ibrani 11, dikatakan begini, dasar dari segala sesuatu adalah apa? Coba buka Ibrani 11 ayat pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bukti sesuatu yang belum kita lihat. Sama seperti di belakang tembok ini kan, kita kan lihat bahwa di belakang tembok ini ada pemandangan yang indah. Di belakang tembok ini ada rumahnya Pak Mona kan di satu rumahnya kan gitu kan. Kita nggak tahu di belakang tembok ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat di belakang tembok ini padahal kita nggak bisa melihat, terhalang oleh gorden ini. Ya kan, dengan apa kita lihat? Dengan kacamata iman. Amin. Sesuatu yang belum kita lihat di belakang sana atas kehidupan kita nih, kita belum tahu sesuatu apa yang akan kita alami di depan kita. Di depan kita 5 tahun depan, 10 tahun depan, kita belum tahu. Tapi dengan iman, dengan kacamata iman, kita bisa tahu bahwa sesuatu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat saya. Nah itu iman. Jadi kita belum lihat, tapi iman itu sudah kita miliki.
iman itu kita percaya bahwa sesuatu yang belum kita lihat itu pasti akan terjadi. Nah itu iman. Amin. Itu iman. Jadi saya percaya Bapak Ibu, mungkin sekarang kita melihat bahwa kita masih keadaan kita masih begini-begini saja. Saya tinggal di Rusun tahun 2012. Sudah berapa tahun tuh? 12 tahun. Nah kalau kita bilang begini, Tuhan, tapi kita punya kacamata iman, ya kan? Kita punya kacamata iman. Yang dulu kita masih naik motor smash, yang rem depannya saya cabut, rem belakangnya nanti pakai pasaro baru bisa makan. Raba baru makan, ya kan? Ada orang bawa saya ke showroom dealer motor. Saya kaget, dia bawa saya ke showroom dealer motor. Dia bilang begini, Fer, kenapa ini jual motor apa yang Anda mau? Saya kaget, motor apa yang saya mau? Nah di pikiran saya, yang saya doakan adalah motor Scoopy putih hitam. Dan pas saya lihat begini, ketika dia bilang, Fer, Anda pilih jual motor yang Anda mau. Itu baru ada Tiger di situ, ada Mega Pro, ada motor-motor gede. Tapi ketika saya lihat begini, depan saya persis motor Scoopy putih hitam yang sesuai dengan pergumulan saya, permintaan saya langsung bilang Scoopy putih hitam, tinggal satu-satunya. Amin. Nah itu iman. Itu iman. Jadi kalau saudara berdoa hari ini belum dijawab, percaya bahwa ketika engkau kuat dalam imanmu, kuat dalam iman, sesuatu yang belum kita lihat, bukti apa yang belum kita lihat, tapi kita percaya bahwa dasar kita kuat. Dasar kita kuat. Kenapa? Bicara mengenai dasar, bicara mengenai dasar itu bicara mengenai firman Tuhan. Dasar kita kuat. Terus kita mantapkan dengan iman kita, itu pasti akan terwujud. Amin. Pasti akan terwujud. Jadi kita beriman. Nah yang kedua, tadi kan iman. Yang kedua, coba kita buka di ayat yang ke 17. Ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Ini dua hal. Tadi yang pertama bicara mengenai iman, yang kedua bicara mengenai apa? Ayat 17. Dan terimalah kata hukum keselamatan dan apa? Dan pedang roh. Efesus 6 ayat 17. Dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Jadi iman dan firman. Iman dan firman. Perlengkapan senjata rohani ini yang Tuhan mau adalah iman dan firman. Ini dua. Iman dan firman. Jadi kalau hanya firman saja, kalau kita hanya firman yang kita dapat, gak muncul iman. Ini pertanyaan. Apakah kamu benar-benar orang yang mengandalkan Tuhan apa enggak? Kita baca firman bolak-balik, baca firman bolak-balik. Firman berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, kamu mengalami kesembuhan. Tapi gak muncul iman dalam kehidupan kita. Maunya kita ke dokter melulu, maunya ke dokter melulu, ya kan? Kalau nggak minum obat nggak senang. Sama seperti seorang ibu yang kami layani itu. Kalau nggak terbaring di rumah sakit, tidur rumah sakit, dia nggak suka, dia nggak senang. Jadi artinya bahwa dia mau masuk rumah sakit, walaupun cuma sakit radang. Maunya masuk rumah sakit. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan terus dan kita tidak bertumbuh iman kita, itu tanda-tanda besar. Hanya firman. Jadi artinya bahwa dari firman Tuhan itu hanya merupakan logo saja. Sementara yang Tuhan mau, firman Tuhan itu adalah rema. Ketika kita baca firman Tuhan, rema firman, maka janji Tuhan akan benar-benar terlaksana dalam kehidupan kita semua. Makanya dikatakan begini, firman Tuhan dan iman. Jadi iman akan bertumbuh dari pendengaran akan firman. Dan firman Tuhan ini akan termultiplikasi dari imanmu. Jadi baca firman, timbul iman. Baca firman, timbul iman. Baca firman, timbul iman. Baca firman, timbul iman. Jadi saya percaya Bapak Ibu, hanya dua hal ini yang kita bicarakan hari ini. Iman dan firman. Firman dan iman. Sekarang saya mau tanya yang sudah baca firman Tuhan, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Yang sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Istriku sudah ya, Kejadian sampai Wahyu ya, puji Tuhan ya. Yang sudah selesai baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Angkat tangan. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang sudah selesai baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Ibu Ruth, gue belum. Atau ada yang malu-malu angkat tangan. Saya puji Tuhan sudah berkali-kali baca firman ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saudara harus baca ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ada sekitar 6.666 ayat ya. Dan kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, sampai selesai, supaya kita paham benar, kita mengerti banget bahwa
bahwa ternyata ketika kita punya masalah mengenai ekonomi, firman-Nya ada. Ketika kita punya masalah mengenai sakit penyakit, firman-Nya ada. Ketika kita punya masalah mengenai keadaan sosial, firman-Nya ada. Ketika kita punya masalah mengenai suami dan istri, firman-Nya ada. Jadi firman ini adalah jalan keluar, solusi utama buat kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang percaya bisa mengerti firman kalau nggak pernah baca firman? Amin. Harus mengerti firman. Suatu saat saya pernah ada di persekutuan doa dan saya ketua di situ, saya kepala persekutuan doa di situ. Dan di persekutuan doa itu banyak orang kaya. Yang punya rumah itu orang kaya, sampai 7 turunan kekayaannya gak bakalan habis. Saya ketua di situ. Di persekutuan doa itu, dan hamba-hamba Tuhan banyak sekali di situ. Nah, orang-orang pada sirik sama saya. Kenapa orang-orang pada sirik? Ini hamba Tuhan pada sirik sama saya, pada nggak suka. Kenapa? Karena saya itu disayang banget sama yang punya rumah. Yang punya rumah sayang banget sama saya. Saya nggak tahu saya ini punya karunia disayang. Di mana-mana saya punya karunia disayang. Ya makanya istri saya tergila-gila sama saya karena saya punya karunia disayang. Saya di persekutuan doa disayang banget saya. Nah, salah satu persekutuan doa itu sayang banget sama saya. Tuan rumahnya sayang banget sama saya. Itu orang kaya banget. Tapi saya nggak pernah minta apa-apa sama dia. Suatu saat yang si nabi ini, saya bilang nabi ya, karena kenapa? Karena yang punya rumah bilang dia nabi, kan gitu kan, nabi. Ya saya nggak tahu nabi benar apa nabi palsu. Teman dekat saya, dia katakan begini dalam penglihatan. Jadi ketika kami doa ada penglihatan, dia sampaikan. Penglihatan disampaikan. Nah, penglihatan disampaikan kepada orang-orang kaya yang baik-baik. Oh, pokoknya yang orang-orang kaya baik-baik, apalagi punya rumah. Oh, yang baik-baik disampaikan. Oh, kamu begini. Oh, baik. Oh, amin. Yang punya rumah, amin. Puji Tuhan. Duit lancar. Kenapa? Yang baik-baik saja disampaikan. Ya kan? Yang teman saya ini banyak kan, dia punya mobil Mercy, punya Panther. Dari awal-awal cuma punya motor biasa dan Stos, tapi sekarang udah luar biasa banget. Punya mobil Mercy, punya mobil Innova yang kelas terbaru. Terus rumahnya bagus di daerah estate. Karena hasil penglihatan orang kaya. Kalau yang kaya bagus-bagus dia penglihatannya. Nah, ketika saya disampaikan penglihatan yang buruk-buruk semua saya yang buruk-buruk semuanya disampaikan. Nah, suatu saat disampaikan begini, hambanya Pak Ferry, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan bicara bahwa Pak Ferry kalau punya mobil akan mengalami kecelakaan. Saya kaget kalau punya mobil. Saya kan punya pergumulan waktu itu pengen punya mobil, iya kan? Nah, ternyata ketika saya cek, kenapa dia bicara begitu? Tuan rumah tadi mau kasih mobil sama saya, karena disayang banget saya. Saya nggak tahu. Ketika saya cek, oh ternyata tuan rumah mau kasih mobil sama saya, udah deket. Dia pending dengan penglihatan dia. Kalau Pak Ferry dapat mobil akan mengalami kecelakaan. Yang tuan rumah dengar, oh, jangan. Jadi kalau saya kasih mobil, Pak Ferry mengalami kecelakaan, ya kan? Dia dengar, jadi nggak dapat deh saya. Nggak dapat mobil. Saudara bisa bayangkan, kalau kita nggak kuat firman, kita bisa sesat. Kenapa? Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kamu masa depan yang gilang gemilang. Kejadian kemarin di Rusuk, ada adik di teman saya pendeta kecelakaan, mati. Oh, ya udah, saya suruh apa Tuhan lain yang hormat, ya kan? Nah, kenapa? Karena saya tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Nah, teman saya bilang begitu tadi, tiba-tiba saya bilang, aduh, ini bukan firman Allah. Kenapa? Yeremia 29 berkata bahwa 11, rancanganku dalam hidupmu bukan rancangan kecelakaan. Kita tangkap itu, kita imani itu. Makanya saya bilang kita harus buat firman, harus tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, supaya apa? Kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh arus pengajaran. Ada lagi arus pengajaran, oh Tuhan sudah mau datang, ya kan? Tuhan sudah mau datang. Bahkan di Bandung kemarin, ketika dibilang Tuhan mau datang, seorang hamba Tuhan berkata begini, Tuhan sudah mau datang, ya udah jemaat-jemaat, kamu jual hartamu, kemudian kumpulkan di gereja, dan kita siap-siap untuk kedatangan Tuhan. Mereka jual semuanya hartanya, jual, dan mereka kumpul di gereja. Hamba Tuhan bilang begini, pukul 12 kalau nggak salah, pukul 12 Tuhan menjemput kita. Tunggu pukul 12 bukan Tuhan yang jemput, polisi yang jemput. Polisi jemput, masuk penjara semuanya, pengajaran sesat. Amin.
Jadi kita harus paham firman supaya kita nggak mudah disesatkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita nggak kuat firman, kita gampang banget untuk disesatkan. Amin. Jadi biarlah kita bisa menerima firman Tuhan pada hari ini. Pengajaran pada hari ini mengenai iman dan firman Allah. Kuat iman dan kuat di firman, supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa diperlengkapi dengan senjata rohani. Tuhan memberkati, tundukkan kepala. Haleluya. Saya udah Pak Billy untuk bisa melayani perjamuan kudus. Pak Billy silakan melayani perjamuan kudus. Ya. Silakan Pak Billy. Nanti bisa bagikan perjamuan kudus ya. Haleluya. Yesus Tuhan.
Dan kita akan berdoa buat roti dan anggur ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dikuduskanlah roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan